warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kenalin ya sahabat, nama aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita syiar Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Sahabat, gimana nih puasa kalian? Apa udah ada yang bolong? Semoga puasa kalian lancar ya. Oh ya sahabat, tema kita hari ini kisah Nabi Nuh. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Siti, kamu tahu gak sih? Apa tuh? Kapal Nabi Nuh adalah kapal terbesar yang pernah ada. Kapal terbesar yang pernah ada? Iya, Bahtera Nabi Nuh dibuat selama 100 tahun lebih loh Siti. Wah, kapalnya tua. Kenapa Nabi Nuh buat kapal? Nah, biar tahu lengkapnya, gimana kalau kita dengar dulu yuk kisah dari Kak Inas. Kak Inas, cerita dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ines Latifani Nur Sajida. Bisa dipanggil Kak Inas ya. Hari ini Kak Inas akan berkisah. Nah, judulnya adalah Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kak Inas mulai ya. Pada zaman Nabi Nuh, iblis berhasil menyesatkan umat manusia selama 950 tahun. Dengan sekuat tenaga, Nabi Nuh mengajak umatnya ke jalan yang benar. Namun, hal itu sia-sia karena umatnya telah terlanjur masuk ke dalam liang kemaksiatan yang menyesatkan. Iblis berhasil mencengkramkan kuku kekafirannya. Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, jangan biarkan orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Bila Kau membiarkan orang kafir itu tinggal di atas bumi ini, maka iblis akan menyesatkan umat manusia yang lain juga. Doa Nabi Nuh pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mencari kayu dan mengeringkannya selama 100 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dari kayu tersebut. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin ceritanya. Doa Nabi Nuh pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mencari kayu dan mengeringkannya selama 100 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal dari kayu tersebut. Panjang 80 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Tingkat tinggi adalah 10 hasta. Tingkat yang pertama akan diisi oleh binatang ternak dan binatang buas. Tingkat kedua akan diisi oleh para umat Nabi Nuh.
Tingkat ketiga akan diisi oleh para burung-burung. Kaum kafir yang telah dibujuk oleh iblis menganggap menaiki kapal tidak akan menyelamatkan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk orang yang merugi. Yang tidak mau menaiki kapal termasuk istri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kanaan. Mereka malah berlari ke puncak gunung. Ketika tungku pembakaran di rumah Nabi Nuh telah mendidih, itu pertanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab untuk orang kafir itu. Dan datanglah hujan dan ombak yang bergulung-gulung, menyapu apapun yang ada di hadapannya. Nabi Nuh memanggil anaknya agar masuk ke dalam kapal. Namun hal itu tidak diperdulikannya. Anaknya pun berlari ke puncak gunung. Namun ombak datang menenggelamkan kaum kafir. Dan tidak ada satupun yang selamat kecuali orang yang di dalam kapal Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berkata kepada umatnya, "Wahai kalian semua, sebutlah nama Allah di saat berlayar dan berlabuh." Nah, selesai ceritanya. Pesan moralnya adalah sebutlah nama Allah dimanapun kita berada. Nah, Kak Inas pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masya Allah, kuasa Allah atas segala yang terjadi. Nabi Nuh juga sangat sabar loh Siti. Iya, sabar sekali. Alhamdulillah ya, Nabi Nuh itu sabar banget. Makanya Siti, kita tidak boleh lalai atas peringatan yang datang dari Allah untuk kita. Iya, betul. Terima kasih ya Kak Ines. Siti jadi tahu. Sekarang Siti mau bantuin Kak Ninu masak dulu ya buat berbuka. Ih, Siti rajin banget deh. Iya. Oke deh, kalau gitu kita pamit dulu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita sirah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.